Biasanya tempat di belakang tuh, halaman belakang rumah, kadang kita buka kaleng sarden, dibuang aja seperti itu. Ternyata setelah hari hujan dia nampung sedikit, dan tempat itu ternyata gampang sekali untuk menjadi tempat jentik-jentik nyamuk berkembang biak. Dulu gini dok, ada cerita. Saya di sini tahun 2008. Saya tidak kenal sama sekali dengan Wonosobo. Saya tidak tahu tipikal penyakit di sini seperti apa. Kemudian pada tahun itu saya mulai banyak mendiagnosis demam berdarah. Waktu itu DF, DHM. Kemudian ternyata saya tidak tahu di Wonosobo itu belum pernah ada kasus itu tahun itu. Jadi agak diragukan apakah benar ini demam berdarah atau bukan. Loh, kalau dari hasil kriteria diagnosis ini betul itu demam berdarah, terus akhirnya kata dinas itu dapatnya impor, kasus impor bukan lokal waktu itu. Dan ternyata memang dia sporadis ya, ada yang tuh karena kuliah di Jogja, kuliah di Semarang, kuliah di Purwokerto, atau dapat dari kota yang lain. Tapi dengan bertambahnya waktu, makin lama makin kesininya ternyata itu udah lokal. Dan pernah waktu itu saya ada pasien seorang bidan, saya diagnosis demam berdarah, beliau tidak percaya, kemudian apa benar dari mana? Wah, tapi akhirnya dari Puskesmas, karena ini outbreak akhirnya, karena belum pernah ada kasus di tempat itu, akhirnya diteliti di manakah mereka bersemai. Akhirnya dapat tuh dok, di mana? Di mana? Di talang air. Ya, jadi kalau misalnya kita punya talang air ya, rumah mesti, karena Indonesia ini angka hujannya tinggi, apalagi Wonosobo termasuk kota hujan, itu kita punya talang air. Kalau di sebelahnya ada pohon, kemudian ada daun yang tumpah ke sana, tidak akan bisa semua daun itu turun ke bawah, dan akan ada air yang tergenang di antara daunan tadi. Akhirnya ketemu, dan dari Puskesmas itu mengambil jentiknya, ditutup sampai dilihat dia menjadi dewasa seperti apa. Ternyata betul Aedes aegypti. Begitu ceritanya. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Sejarahnya. Jadi, saya dulu ternyata waktu itu kasus-kasus awal belum pernah ada. Jadi waktu itu agak heboh juga. Ada wartawan tanya, benar ini begini, di RSI ada, di RSU ada kasus, dan sekarang itu udah biasa banget. Bahkan di Dieng, Batur yang dingin pun udah banyak kasusnya. Dan memang Dr. Erna orang sini ya dok ya? Iya. Saya tanyakan pada orang-orang yang Wonosobo asli itu bahwa tahun sekarang 2020 tuh jauh lebih panas dibanding tahun 2000. Bener ya? Betul. Pemanasan global mungkin juga karena penduduk tambah banyak, akhirnya banyak lahan yang dibuka untuk tempat rumah dan lain-lain. Wonosobo tidak sedingin dulu-dulu. Gitu ya? Iya, betul. Oh iya, nyamuk ini bisa terbang 100 meter aja. Bisa terbang 100 meter. Iya. Tapi kalau dia naik mobil, misalnya dari Jogja ke sini kan rumah, ya? Bisa aja pindah rumah. Ya, jadi kalau buat yang di rumah itu untuk gantungan-gantungan baju atau kadang gudang gitu ya. Gudang itu kan tempat yang mungkin gelap, lembab, itu sangat disukai. Jadi kalau bisa rumah kita tuh dibuat hawanya enak gitu ya, anginnya terbuka, jendelanya baik, pencahayaannya baik. Iya. Ya, jadi untuk supaya mereka tidak gampang berkembang biak. Dia bisa menggigit lebih dari 1 kali dalam sehari. Bisa sampai 8-10 kali. Jadi orang serumah misalnya ada nyamuk demam berdarah mampir sehari aja pun bisa kena ketularan semua. Ya, jadi nyamuk itu bukan dia datang kenyang berhenti, enggak. Jadi dalam satu malam saya pernah baca itu satu nyamuk bisa menggigit 6-12 kali. Jadi pindah ke kaki bawah, pindah ke kanan kaki kiri. Sebelahnya ada anak kecil. Sana juga. Ke pipinya kemana? Jadi satu malam bisa di beberapa tempat. Ya. Jadi bisa satu rumah gara-gara satu nyamuk gitu ya. Oke, ada juga faktor yang lain tuh dok yang mempengaruhi ini, yaitu yang faktor eksternal itu ya. Suhu lingkungan. Iya. Kemudian kelembaban. Indonesia ini apalagi Wonosobo mungkin kelembabannya 96-99% mungkin ya. Kemudian pergantian musim. Biasanya kalau mau ke musim penghujan ya, kasusnya udah mulai banyak. Kalau dokter ada pengalaman yang paling menyedihkan nggak selama merawat pasien dengan denggi ini? Pernah sampai kasus kejang, kematian atau apa? Pernah juga sampai umur berapa tuh? Dengue shock syndrome ya. Kejadian usia remaja belasan tahun, tapi ada faktor resiko yang menyebabkan lebih mudah memburuk anaknya obesitas. Jadi memang pada dengue ini faktor resikonya kalau anak obesitas, yang kedua bayi. Nah, jadi saya juga pernah dapat umur 2 bulan atau 3 bulan sudah kena dengue. Ya? Iya.
Padahal di Wonosobo ya? Di Wonosobo. Kayaknya jadi nyamunya udah adaptasi juga. Jadi dengan udara yang lebih sejuk seperti ini dulu betul-betul tidak ada kasus katanya. Atau memang nggak ditemukan ya? Atau loss? Iya, atau loss. Atau loss ya? Iya, oke. Kemudian ini sempat naik daun tuh. Saya sudah lupa tahun berapa itu katanya. Oh, alhamdulillah udah ditemukan vaksin dengue. Sekarang posisinya sampai di mana nih, Dok? Ya, dulu memang pernah diumumkan ada vaksin dengue. Namanya Dengvaxia. Ya, Dengvax. Ya. Kemudian memang sudah muncul rekomendasi juga untuk memberikan vaksin dengue pada anak di atas usia 9 tahun ya. Oh iya. Pemberiannya 3 kali, sejedanya 6 bulan. Cuma memang waktu itu 2017 pernah diumumkan lagi dari pabrikannya untuk tidak diberikan vaksinnya dulu karena ada efek samping yang tidak diinginkan. Jadi setelah divaksin malah dia memperbesar kemungkinan untuk kena DB lagi. Iya. Jadi memang prinsipnya vaksin itu ada dua ya. Pertama kuman yang dimatikan, kedua kuman yang dilemahkan. Iya. Ya, kemudian sebenarnya saya sempat baca untuk vaksin-vaksin ini sudah di-approve lagi. Sudah oleh FDA ada approvalnya di tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 2020. Jadi syarat boleh diberikan vaksinasi kalau IgG-nya positif. Kenapa IgG-nya positif? Artinya dia pernah kena dengue karena tadi kita khawatirkan kalau yang belum pernah kena dengue akan terjadi kasus yang berat bisa menyebabkan dengue shock syndrome gitu. Nah, dengue tadi di awal kita sampaikan ada 4 serotipe. 1 2 3 4. Nah, saat kita terinfeksi demam dengue atau demam berdarah, kita paling kena 1 serotipe. Dan kita nggak tahu yang mana nih serotipenya. Karena nggak dicek Berarti ya. kita masih bisa kena 3 serotipe yang lain. Nah, dalam vaksin itu ada 4 serotipe. Jadi sebenarnya keuntungan pemberian vaksin adalah memberikan kekebalan pada semua serotipe yang lain gitu. Oke. Kemudian untuk kriteria pulang pasien-pasien anak yang dokter rawat itu apa? Oh, ini udah hari kesekian kah atau berdasar apa? Ya. Pertama ya biasanya demam dengue itu sebenarnya self limiting disease sebenarnya ya sampai 7 sembuh sendiri kalau nggak ada komplikasi sampai hari ke-7 ya aman. Cuma ini kadang-kadang dengue juga udah nggak seklasik dulu 7 hari, kadang 9 hari. Jadi dipatok hari agak sulit juga kalau dia yang dengan gejala-gejala yang macam-macam. Yang pasti kondisinya sudah stabil, trombositnya di atas 50.000, bebas demam 24 jam tanpa pemberian turun panas, kemudian nafsu makannya sudah membaik, tanda vitalnya stabil, nadinya stabil, tekanan darahnya stabil, pernafasannya juga stabil, itu baru boleh. Tidak ada keluhan nyeri-nyeri ya, yang tadi nyeri perut udah membaik, tadinya nggak mau makan sudah mau makan, udah membaik, terus tadinya pipisnya sedikit pipisnya banyak. Tadinya gelisah sudah bisa diajak ngobrol, udah bisa sendiri ya. Pipisnya banyak tuh berapa? 1 cc per kilogram per jam. Per jam, oke. Jadi bukan demam turun langsung minta pulang ya dok. Oh ya gitu. Ya, kadang-kadang orang tuh nggak sabar. Nggak sabar ini anaknya sudah baik, udah nggak demam gitu. Justru itu fase kritis ya. Memang kadang-kadang kita agak sulit tuh ya dok pengalaman untuk mengidentifikasi masalah demam ini karena nggak seperti dulu. Misalnya saya pelajaran tuh tifoid adalah demam yang timbul gradual, pertama sedikit lama-lama tinggi, lama-lama tinggi. Zaman dulu memang bisa diidentifikasi karena orang jarang mengakses obat. Tapi sekarang baru demam 375 itu belum kriteria demam sebetulnya, baru ini ya mungkin dehidrasi juga, subfebril ya. Baru sedikit anget merasa badan nggak nyaman udah langsung minum paracetamol. Jadi artinya perjalanan alamiah penyakit itu kita tertutupi karena udah intervensi obat-obat yang on the counter ya, yang udah bisa beli bebas. Makanya tapi kalau cirinya ini ya pemirsa, dia tinggi mendadak. Jadi dengan pengobatan yang waktu parunya habis 4 jam, 5 jam kemudian turun, naik lagi. Turunnya nggak pernah sampai normal ya? Nggak pernah sampai normal, jadi tetap panas ya. Mungkin tadinya 3940, pas turun masih 38, tapi dia tetap ngerasa udah masih semelenget gitu kalau kata ibu-ibu ya, atau orang Jawa gitu ya. Kemudian untuk cara pencegahannya nih dokter terakhir nih, cara pencegahan supaya tidak terjadi
Demam denggi Demam ya. denggi, Yang ya. pertama tadi lingkungannya Harus bersih. Ya. Yang ada cantelan-cantelan baju cuci gitu ya. Kemudian yang kedua ini pakailah pakaian yang panjang yang kira-kira menutupi kulit kita yang beresiko terkena gigitan. Biasanya kalau lagi main terutama anak-anak main di area anak-anak, terbuka ya. Ya. Kemudian anak-anak dan orang dewasa juga ya dipakein repelen, lotion anti nyamuk gitu untuk mencegah gigitan gitu. Itu yang terus bisa juga tambahin abate gitu. Ya. Larvasida. Tapi itu mungkin untuk orang-orang yang punya bak kamar mandi udah gede banget ya. Kalau sekarang memang praktisnya memang cuma pakai ember besar aja. Itu ini lebih simple. Kalau kita hanya membuka kalau perlu, kemudian ditutup. Setelah itu ditutup supaya tidak ada jentik-jentik. Kita kan nggak tahu nyamuknya datangnya kapan. Ya. Kemudian semprot juga. Semprot kalau fogging berkala ya boleh. Fogging berkala atau misalnya rumahnya ada nyamuk bisa pakai semprotan merek-merek tertentu itu ya. Kemudian kawat nyamuk. Jadi kalau rumah ada tuh namanya tuh lubang-lubang angin gitu dikasih kaca. Terus pakai kelambu juga bisa dok tidurnya. Itu zaman dulu banget. Iya memang itu zaman dulu tapi efektif untuk nyamuk dok. Tapi keluar dari situ digigit lagi. Zaman saya masih kecil di rumah Simbahya saya masih ada kelambu. Saya sempat sampai umur 9-10 tahun tidurnya pakai kelambu juga, tapi sekarang udah susah nyari kelambu. Ada juga kelambu bayi ya. Bayi baru masih pakai tudung saji itu yang jadi kelambu dia ya. Kemudian ada lagi apa ya? Semprotan. Tanaman. Ada tanaman anti nyamuk. Lavender. Itu bisa ditanam di halaman kita dan bunganya juga harum ya. Kemudian ini yang 3M itu dok, mengubur terus menimbun, mengubur terus menutup. Sebenarnya M yang ketiga bisa menggunakan kembali atau merecycle. Ya. Di recycle. Fogging. Kalau masalah fogging ini ya, kadang-kadang misalnya ada satu kasus tuh di Puskesmas sudah dapat laporan bahwa pasien itu pasien area Anda ada yang kena DB, kemudian warga sebelahnya kan tetangganya tanya sakit apa? Sakit demam berdarah, langsung ke Puskesmas minta di fogging ya. Padahal fogging ini tidak lebih efektif dibanding 3M tadi ya atau PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk. Dan dulu tuh pernah tuh saya dicurhatin di suatu area di kasusnya banyak, kemudian mau dilakukan fogging oleh di tempat itu kebetulan ada restoran, itu nggak terima. Nanti saya harus mengelap banyak hal, makanan saya nanti itu, ini susah juga ya. Jadi memang, tapi gini ya, fogging itu hanya kadang-kadang mungkin hanya untuk menyenangkan hati warga saja ya, tidak lebih baik dibanding PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Tapi itu harus bareng ya. Jadi misalnya gini, satu RT yang berdampingan, RT yang satu rajin, RT yang kedua males gitu. Yang sini setiap hari Jumat bersih atau misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali hari Jumat atau hari Minggu tuh warga gotong royong untuk membersihkan tempat-tempat air yang kemungkinan ada tempat pertumbuhan nyamuk, warga sebelahnya enggak. Yang sini bersih, di sana kan nantinya pindah. Iya. Atau kadang fogging gini juga, yang disemprot sini nyamuknya pindah ke kampung sebelah. Apalagi ada informannya, kita mau di fogging ayo kabur. Nah, dia kabur dulu ke sana. Nyamuk-nyamuk yang udah mutasi, mungkin ada profesor nyamuk itu ya. Kita kayaknya udah mau diserang nih, ayo kita pindah kita dulu. Hijrah dulu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak mengenai DP ini? Lebih tingkatkan kapan anak-anak harus dibawa ke dokter? Saat demam dadak tinggi yang nggak turun-turun. Lebih baik kita cek di awal pemeriksaan 3 hari pertama kita sudah bisa cek NS1. Kemudian misalnya demam tinggi dengan muntah-muntah yang berlebihan lebih dari 3 kali misalnya, itu sudah termasuk muntah berlebihan ya dok. Kemudian ada nyeri perut yang hebat, demam tinggi dengan nyeri perut yang hebat gitu, itu warning sign ya. Tadi kita sudah singgung warning sign belum? Warning sign, tanda-tanda yang harus kita hati-hati. Tanda yang harus kita hati-hati, betul, karena itu akan bisa menjadi tanda pasiennya akan masuk ke kondisi dengue shock syndrome. Dengue dengan shock tadi, DHF dengan shock. Salah satunya nyeri perut yang hebat, muntah-muntah, lemes, letargi, namanya letargi ya. Gampangnya anaknya pengen tidur atau tidur lebih lama daripada waktu yang seharusnya. Ngantuan terus gitu ya, lemes, ngantuan, nggak ada tenaga gitu. Nggak mau makan juga bisa. Kaki tangannya lembab, dingin, tadi sudah disampaikan Dr. Arlin. Itu ya. Itu. Jadi, tapi memang sebaiknya tidak begitu demam langsung ke rumah sakit gitu ya. Kita tunggu dulu ya, kita lihat dulu
nggak, karena demam ini diagnosis bandingnya bisa berjuta-juta. Betul. Penyebabnya bisa apa kita tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu tadi warning sign-nya tadi, kalau ini kata dokter Erna, ini udah hari kedua nih panasnya tuh 40, saya takut kejang. Apalagi mungkin ada anak-anak yang kejang jadi salah satu komplikasi dengan anak-anak dengan riwayat kejang demam. Anak-anak dengan kejang demam. Iya. Itu mesti orang tuanya udah langsung panik tuh kalau anak mulai demam tuh mungkin, aduh, ini jangan sampai kejang ya gitu ya. Kalau dengan anak riwayat kejang demam lebih rentan untuk menjadi jelek gitu dok, kalau kena dengue. Rentan menjadi jelek enggak, cuma resiko kejangnya akan jadi meningkat dok. Oh ya, karena panasnya tinggi ya. Iya. Jadi cirinya karena panasnya viral itu bukan viral yang akhirnya di medsos ya, bukan viral TikTok. TikTok. Jadi virus yang ini cirinya adalah demamnya tinggi mendadak dan langsung tinggi. Nggak pakai gradual bertahap, agak anget, panas tinggi, nggak ya, dia langsung mendadak tinggi. Ya, jadi misalnya orang kerja nih, berangkat masih oke-oke aja, jam makan siang dia tiba-tiba panas tinggi. Nah itu ciri-ciri demam virus. Kalau orang dewasa sih bisa ngerasain ya, badannya tuh nyeri banget, capek banget gitu, nyeri di persendian, tulang-tulang juga rasanya nyeri dan banget. Bisa sambat. Tapi bisa kalau anak-anak, kalau anak-anak biasanya lesu, nggak gitu mau ya? males main gitu. Jadi saya ada cerita nih dok, saya dulu sebetulnya waktu habis dokter saya sebenarnya ingin ambil spesialis anak. Tapi begitu saya punya anak, saya nggak berani. Kayaknya, kayak misalnya, anak ini harus kita punya anak kecil, lihat kalau kita mengimpus anak orang lain tuh kayaknya nggak tega, apalagi anak sendiri nggak ada. Saya mending orang dewasa aja deh, karena anak kalau bayi nggak bisa nanya deh yang sakit yang mana, nggak bisa bilang. Makanya saya ini jadi ambil internis aja, karena orang pasien saya semua bisa saya tanya. Kalau anak-anak kadang yang tanya mamahnya yang nganter, gimana ya, nggak tahu ya, ternyata yang tahu mbaknya. Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang gitu ya, mamahnya kerja, mbaknya yang nemenin di rumah, ini mbaknya mana yang lebih tahu gitu. Hanya di anamnesis mbaknya ya. Oke dok, nampaknya udah cukup panjang nih kita ngobrol-ngobrol tentang demam berdarah. Kami berharap buat pemirsa ya, kalau ingin mendapat manfaat itu diikuti video dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa subscribe, like and share ke grup-grup, mungkin grup keluarga, grup teman-teman RT, RW, grup arisan segala macam, untuk berbagi ilmu. Dan kita makasih banget sama Dokter Ina yang siang ini mau menemani kita. Mungkin next kita akan membahas tentang hal lain lagi dengan beliau. Tapi ada waktu ya, kapan ya? Kita bisa diatur dong. Bisa diatur ya. Karena gini, kalau saya ditanya janjian dengan dokter tuh sesuatu banget. Nanti beliau bisa, saya nggak bisa. Saya bisa, beliaunya nggak bisa. Saya bisa, beliau bisa. Editing kami nggak bisa, editornya nggak bisa. Saya ada acara, kita cancel juga gitu ya. Oke, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.